Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Sari, NIM 120130414, Prodi Studi Agama semester 4, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus Institut Agama Islam Negeri di Pontianak. Dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Hidayat SAGMA, mata kuliah Cultural Study. Kali ini saya akan membedah jurnal untuk memenuhi tugas akhir yang ditulis oleh Afidatul Latifah yang berjudul tentang globalisasi dan perubahan pola kebudayaan di kalangan kaum muda di Desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Globalisasi menjadi salah satu gerakan yang menjalar hingga ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Globalisasi juga dianggap sebagai salah satu faktor utama terjadinya perubahan pada berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial maupun budaya. Bentuk globalisasi dari sosial budaya ini berupa mobilisasi ide-ide, aneka informasi, masyarakat atau individu, dan citra image. Perubahan mode ekonomi Kuala Rosan dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar. Kuala Rosan adalah bagian dari dusun desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Secara geografis, Kuala Rosan sangat terisolasi dengan infrastruktur yang terbatas. Perjalanan untuk mencapai desa ini dengan bus membutuhkan waktu selama 8 jam dari Pontianak ke Meliau, berlanjut sekitar 3 jam dari Meliau ke Kuala Rosan. Listrik belum masuk di desa ini, warga hanya menggunakan generator berbahan bakar diesel. Sekolah hanya tersedia di tingkat sekolah dasar dan pusat kesehatan masyarakat masih sangat terbatas. Tidak ada tenaga medis yang selalu disiaga di lokasi. Kantor desa hanya dibuka setiap hari Senin. Nah, pada tahun 1997 desa dimasuki oleh perkebunan kelapa sawit di bawah PT Duta Sarana Pratama atau DSP. Sebelumnya dusun Kuala Rosan hanya bisa diakses dengan perahu. Dengan munculnya perkebunan kelapa sawit, maka akses jalan darat pun dibuka untuk distribusi kelapa sawit. Sejak jalan dibuka, perubahan dalam kehidupan pun terjadi. Sebagai sumber gaya hidup utama kaum muda, masyarakat desa Kuala Rosan sudah mulai bekerja sebelum fajar, sekitar pukul 3:30 pagi. Warga telah berpindah dari rumah ke perkebunan karet mereka. Beberapa penyadap karet tidak menoreh karet di perkebunan mereka sendiri. Rumah tangga yang tidak memiliki perkebunan karet akan bekerja di kebun orang lain, terutama di perkebunan toke. Biasanya didominasi oleh warga keturunan Tionghoa yang menjadi kunci kegiatan ekonomi. Para remaja juga menjadikan pekerjaan takik menoreh karet ini sebagai pekerjaan harian mereka. Kelompok menoreh karet merupakan grup pertemanan utama yang dimiliki oleh kaum muda di Kuala Rosan. Selepas menoreh karet, grup pertemanan ini akan menghabiskan waktunya untuk berkumpul di rumah salah satu anggota grup tersebut. Para pemuda Kuala Rosan mendapat gaji yang cukup besar dari menoreh karet. Gaji tersebut murni merupakan hak milik mereka. Para orang tua seringkali tidak meminta anaknya untuk berkontribusi dalam menyokong kebutuhan rumah tangga. Gaji tunai ini para pemuda mulai menggunakan uang itu untuk tujuan sekunder. Toke bagi para pemuda menoreh karet ini dianggap sebagai orang tua kedua, karena toke tidak hanya membeli karet mereka, tetapi juga sering memfasilitasi keinginan-keinginan para pemuda ini. Rumah toke juga sering menjadi arena berkumpul para pemuda pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu-waktu tertentu, toke bahkan menyediakan minuman beralkohol secara gratis. Biasanya saat hasil menoreh karet sedang berlimpah dan harganya baik. Anak laki-laki di Kuala Rosan memiliki banyak kelebihan daripada anak perempuan. Meskipun keduanya bekerja, tetapi anak laki-laki tidak memiliki kewajiban pekerjaan rumah tangga. Berbeda dengan anak perempuan akan menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun demikian, anak laki-laki dianggap istimewa. Mereka mendapat prioritas dalam banyak hal, dari makanan hingga prioritas pendidikan. Perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan membuat karakteristik kaum muda laki-laki dan perempuan juga berbeda-beda. Jika remaja laki-laki cenderung untuk bersifat konsumtif dan acuh terhadap urusan keluarga, maka remaja perempuan sebaliknya
Mereka justru menjadi tumpuan orang tua, baik secara ekonomi maupun dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Tuak dan arak adalah dua jenis minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi. Tuak dibuat dari beras ketan yang difermentasikan mengandung alkohol dan memabukkan. Kaum muda menghadapi tantangan ekonomi. Ekonomi pasar telah mengubah Borneo sejak tahun 1920-an. Orang Eropa yang datang untuk mencoba memperluas Kalimantan melalui perkebunan karet yang akhirnya menjadi komoditas tanaman komersial. Menggantikan ladang pertanian mereka, komoditas utama Borneo menjadi komoditas unggulan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk dunia. Harga karet dan minyak kelapa sawit meski bergejolak tetapi mampu menguntungkan bagi sebagian petani. Komoditas tanaman komersial membawa perubahan signifikan dalam kehidupan Kuala Rosan, baik aspek sosial maupun ekonomi. Pola konsumsi pun cenderung berubah menjadi pola konsumsi rumah tangga, mereka yang konsumtif terhadap barang-barang sekunder. Investasi baik di bidang infrastruktur berupa rumah yang memadai, peningkatan kualitas MCK, peningkatan kualitas infrastruktur pedesaan seperti jalan belum menjadi fokus utama. Masyarakat desa Kuala Rosan menggantungkan hal tersebut pada bantuan pemerintah atau perusahaan. Tidak banyak pemuda desa Kuala Rosan yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, lulus sekolah menengah atas dan lantas bekerja di kebun. Dengan penghasilan yang cukup sudah menjadi impian yang paling mudah dicapai. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.